Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam ibadah streaming doa malam saat ini. Kita percaya di tahun yang baru ini kita boleh tetap terus menikmati setiap kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu kita mau tetap terus bersyukur dan berterima kasih atas segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita di tahun yang lalu. Bahkan di tahun ini, tahun-tahun yang akan kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan tetap terus ada dan bersama dalam kehidupan kita. Sama-sama kita mulaikan ibadah doa malam saat ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup kami Tuhan, dan kebaikan-kebaikanmu tetap terus melimpah bagi hidup kami. Untuk itu biarlah hati kami tetap terus bersyukur, berterima kasih untuk segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, sore malam hari ini dari tempat kami masing-masing. Kami umat-Mu rindu untuk menyembah Engkau. Kami umat-Mu rindu untuk lebih lagi menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kuat kuasa Roh Kudus-Mu ada bagi hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya.
segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya. Mari naikkan syukur, mari naikkan sembah pujian yang terbaik bagi Yesus. Balas setiap kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di setiap badai hidup kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap terus ada bagi hidup kita. Terima kasih, ini pujian kami, ini sembah kami, Allah yang kudus, Bapa yang mulia, kami puji namamu.
kami tetap terus percaya bahwa kasih setia-Mu tetap terus nyata bagi hidup kami. Di setiap badai hidup kami percaya Engkau ada. Dalam setiap persoalan hidup kami, persoalan keluarga kami, persoalan pekerjaan kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan, bahkan persoalan ekonomi kami percaya ketika kami tetap terus berharap akan kasih setia-Mu, maka yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami untuk tetap terus bersyukuri ya Tuhan, dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Dalam suka dan duka kami percaya Engkau ada. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan, yang tetap terus Kau tunjukkan bagi setiap kami. Mari kasih Tuhan dari tempat masing-masing angkat kedua tangan. Kita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tunjukkan kasih
Salam Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur bersama karena kita boleh melangkah di tahun 2021 ini. Kita sadar sungguh bahwa ini semua karena kemurahan Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Yesus, kami menghadap hadirat-Mu yang kudus pada sore hari ini, naikkan syukur kami untuk kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan yang luar biasa kami rasakan dan kami nikmati. Kami boleh ada saat ini, kami sehat semua karena kemurahan Tuhan. Kami hendak menikmati firman-Mu pada sore hari ini. Kami hendak mendengar dan merenungkannya. Urapi kami semua, urapi firman-Mu, sehingga firman-Mu jadi berkat dalam kehidupan kami. Secara khusus urapi hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama terdapat dalam kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Kitab Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain, dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Amin untuk pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca sore hari ini, kita akan melihat dan kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan dengan satu judul renungan, yaitu hidup bijaksana di akhir zaman. Hidup bijaksana di akhir zaman. Saudaraku, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, kita meyakini bahwa kita hidup di akhir zaman. Kita saat ini hidup di akhir zaman. Saudaraku, hidup di akhir zaman, maka kita akan diperhadapkan, kita akan menghadapi banyak masalah dalam hidup. Kita akan menghadapi banyak kesukaran. Kita akan menghadapi banyak masalah-masalah dalam kehidupan kita. Dan masalah yang kita hadapi bukan hanya saja masalah untuk pribadi kita. Bukan hanya saja masalah pribadi, tetapi juga masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pelayanan, masalah dalam pekerjaan, dan masalah-masalah yang lainnya. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana supaya kita bisa keluar sebagai pemenang? Bagaimana supaya kita bisa menjadi pemenang dalam kehidupan kita? Dalam kita hidup di akhir zaman ini, yang harus kita lakukan adalah kita menjadi orang yang hidup bijaksana. Menjadi orang yang hidup bijaksana adalah cara supaya kita bisa menang dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita akan melihat
ada beberapa hal yang kita akan renungkan bersama pada sore hari ini. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang bijaksana, bagaimana kita bisa menjadi bijaksana dalam kehidupan kita. Maka kalau kita melihat dari ayat yang ke-15, dari Efesus pasal yang ke-5 ini dikatakan, demikian firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudaraku, perhatikan kalimat, perhatikanlah dengan seksama. Perhatikanlah dengan saksama. Saudaraku, rupanya supaya kita bisa memiliki hidup yang bijaksana, maka kita harus memperhatikan dengan seksama hidup kita. Ucapkan sama-sama, memperhatikan dengan seksama hidup kita. Haleluya. Saudaraku, seringkali kita melihat dalam kehidupan ini, ada begitu banyak orang yang lebih suka memperhatikan kehidupan orang lain. Orang tidak suka untuk melihat dirinya. Orang mengalami kesulitan untuk memperhatikan kehidupannya, untuk lebih banyak introspeksi dirinya, kemudian belajar untuk memperbaiki kehidupannya. Tetapi manusia punya kecenderungan untuk lebih suka melihat kehidupan orang lain. Mulai dari apa yang dipakai orang lain, mulai dari kehidupan rumah tangga orang lain, dan lain sebagainya. Bahkan sampai hal-hal yang sepele, sampai hal-hal yang terkecil dari kehidupan orang lain, orang lebih suka memperhatikannya, orang lebih suka untuk membicarakannya, kemudian menghakiminya, ketimbang memperhatikan kehidupannya sendiri untuk memperbaikinya. Ketimbang memperhatikan kehidupannya sendiri, sudahkah hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Sudahkah hidupnya selaras dengan kebenaran firman Tuhan? Dan untuk memperbaiki kehidupannya, supaya hidupnya berkenan kepada Allah. Haleluya. Saudaraku, Tuhan mau dalam kehidupan kita lebih banyak memperhatikan kehidupan kita. Tuhan tidak menghendaki kita memperhatikan kehidupan orang lain, tetapi Tuhan mau supaya kita memperhatikan kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan penting untuk kita memperhatikannya. Adakah semuanya itu sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Adakah semuanya itu sudah selaras dengan kebenaran firman Tuhan? Haleluya. Dan yang kedua yang harus kita perhatikan supaya kita bisa hidup bijaksana di akhir zaman adalah di ayat yang ke-15 bagian B dikatakan, ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan kalimat, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudaraku, yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bijaksana di akhir zaman? Kita harus memiliki kerelaan hati untuk dibentuk. Ucapkan sama-sama, kerelaan hati untuk dibentuk. Haleluya. Saudaraku, ini sebuah nasihat, ini sebuah teguran, sebuah peringatan kepada kita, supaya kita ini jangan menjadi orang bebal, tetapi sebaliknya kita menjadi orang arif. Tuhan mau supaya kita ini menjadi orang yang bijaksana, saudaraku, bukan menjadi orang yang bodoh. Dan untuk kita bisa menjadi orang yang bijaksana, maka diperlukan dalam kehidupan kita kerelaan hati. Dibutuhkan kerendahan hati dari setiap kita untuk menerima nasihat yang baik, nasihat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya dengan kita mendengar nasihat, hanya dengan kita menerima nasihat yang baik, nasihat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan,
inilah yang memungkinkan kehidupan kita bisa menjadi bijaksana. Saudaraku, ada banyak orang yang tidak suka mendengar nasihat. Ada banyak orang yang tidak mau menerima nasihat, saudaraku. Mereka ini adalah Alkitab katakan sebagai orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bebal, saudaraku. Orang-orang yang bebal itu adalah orang yang tidak mau menerima nasihat. Orang bebal ini adalah orang yang merasa dirinya sudah paling benar. Orang yang dirinya sudah paling baik, saudaraku. Sehingga dia tidak akan pernah mau memberi telinganya untuk mendengar nasihat orang lain. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang sombong, saudaraku. Orang seperti ini adalah orang yang congkak, saudaraku. Yang merasa dirinya sudah paling baik. Yang merasa dirinya sebagai orang yang paling benar. Sehingga orang yang seperti ini dipastikan dalam hidupnya tidak akan pernah mengalami perubahan yang lebih baik lagi di dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, saudaraku, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang bijaksana? Bagaimana kita bisa menjadi bijaksana di akhir zaman? Maka yang ketiga yang harus kita lakukan di ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, ayat yang ke-17 ini ada kalimat dikatakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudaraku, ayat ini sedang menunjukkan kepada kita, supaya kita ini berani bayar harga. Untuk menjadi bijaksana di akhir zaman, kita harus berani bayar harga. Saudaraku, dikatakan kita harus berusaha. Jadi ada sebuah upaya, ada sebuah usaha yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti kehendak Allah. Karena hanya dengan mengerti kehendak Allah, maka kita ini bisa menjadi bijaksana. Saudaraku, untuk kita bisa mengerti kehendak Allah, yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi orang yang suka berdoa. Untuk bisa mengerti kehendak Allah, kita harus menjadi orang yang mencintai firman Tuhan. Kita menjadi orang yang suka membaca firman Tuhan. Kita menjadi orang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Kita menjadi orang yang suka merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan menjadi orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Saudaraku, penting dalam kehidupan kita untuk kita ini mengerti kehendak Tuhan. Selain kita berupaya untuk mengerti kehendak Tuhan, dengan cara kita banyak berdoa, banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka di ayat yang ke-18 dikatakan oleh firman Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hal lain yang tidak kalah penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, untuk terus kita upayakan dan kita usahakan dalam kehidupan kita, adalah untuk hidup kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, saudaraku, menjadi sebuah jaminan supaya kita ini bisa hidup bijaksana di akhir zaman. Karena apa, saudaraku? Ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka seluruhnya kehidupan kita dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya! Sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Sehingga kita menjadi orang-orang yang arif, saudaraku, dalam menjalani kehidupan kita. Sehingga kita boleh dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan namanya. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana supaya kita hidup bijaksana di akhir zaman? Maka di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani,
Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudaraku, yang keempat yang harus kita perhatikan dikatakan di sana, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Yang keempat, untuk kita bisa bijaksana dalam kehidupan kita, kita harus menjaga perkataan kita. Ucapkan sama-sama, menjaga perkataan kita. Haleluya, saudaraku, penting dalam kehidupan kita untuk kita memperhatikan perkataan kita. Penting dalam kehidupan kita untuk kita memperhatikan setiap kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita. Adakah kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang memberkati, itu kata-kata yang membangun, ataukah sebaliknya? Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang menjadi batu sandungan, kata-kata yang melemahkan orang lain. Saudaraku, kita sering melihat bagaimana terjadi di masyarakat, saudaraku. Ada pertikaian antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ada tawuran antara pelajar dari sekolah yang satu dengan sekolah yang lain dan sebagainya. Saudaraku, rupanya pemicunya karena perkataan, saudaraku. Dari perkataan, dari ucapan, saudaraku, yang saling merendahkan, yang saling mengejek, saudaraku, yang saling mengolok, sampai akhirnya terjadi tawuran, sampai akhirnya terjadi perkelahian, dan jatuh banyak korban. Haleluya, saudaraku, mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga perkataan kita. Supaya apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan dalam kehidupan kita, itu bisa jadi berkat untuk orang lain. Haleluya, saudaraku, Tuhan mau kita ini hidup di akhir zaman. Dan Tuhan mau supaya kita hidup bijaksana di akhir zaman. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu kita memperhatikan dengan seksama hidup kita. Bukan memperhatikan orang lain, tapi memperhatikan diri kita untuk kita memperbaikinya menjadi lebih baik lagi. Kemudian kita punya kerelaan hati untuk dibentuk. Dan kita juga berani bayar harga dalam kehidupan kita. Karena ada upaya, ada usaha yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, kita menjaga perkataan kita. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini jadi berkat untuk kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar. Biarlah firman-Mu ini jadi berkat dalam kehidupan kami. Roh Kudus mengurapi kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup bijaksana di akhir zaman. Sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Betapa ku
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah kami, ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu telah menguatkan kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan takut dan gentar, tapi kami akan maju bersama-sama dengan Engkau. Kami siap dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di dalam keluarganya dan pelayanan dan pekerjaannya. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bagi jemaat-Mu dimanapun berada, kami percaya Tuhan Kau terus memagari dan melindungi jemaat-Mu di dalam keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya, dan pelayanannya. Kau buat semua jemaat-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Layakan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor dan kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal kau makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.